Nah, tadi di pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri hukum positif, dan saat ini kita akan coba mengenal dua tokoh yang mempengaruhi perkembangan atau mencetuskan pemikiran hukum positif di dunia. Nah, dua orang tersebut yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Nah, sebelumnya saya mau mengatakan bahwa dari sisi sejarah, hukum positif ini dia lahir pada abad 18, tatkala filsafat tentang empirisme dan aliran legisme itu sangat kuat muncul di Eropa. Saat itu hukum dibuat, kehadiran hukum itu dibuat untuk memudahkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jadi tatkala ada perkara yang masuk kepada hakim di pengadilan, maka hakim tinggal menunjuk-nunjuk saja bahwa si A ini telah melanggar undang-undang ini, pasal ini, dan sekian-sekian. Dan begitulah kerja hukum positif pada saat itu. Jadi hukum dibuat untuk memudahkan hakim dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Nah, kita masuk ke tokoh aliran hukum positif. Yang pertama John Austin. Nah, Austin ini dia memandang bahwasanya uh, hukum itu karena hukum itu harus dipisahkan dari moral. Nah, bukan maksudnya Austin ini orang yang tidak bermoral, tapi bagi dia hukum itu dia harus dipisahkan dari hal-hal yang di luar faktor hukum. Nah, bagi Austin, sumber hukum itu adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sudah saya sampaikan tadi bahwasanya orang pihak yang membuat hukum itu adalah orang yang punya kedaulatan, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat hukum itu. Nah, sumber hukum bagi Austin itu adalah pembuatnya langsung, yaitu pihak yang berdaulat atau badan perundang-undangan yang tertinggi. Di Indonesia ini bisa kita lihat dalam undang-undang dasar kita bahwasanya lembaga yang berhak membentuk hukum itu adalah DPR dan Presiden. Nah, semua hukum bagi Austin dikatakan harus dialirkan dari dua sumber yang sama itu, dari sumber yang sama itu. Nah, semua hukum dalam hukum positif itu harus dibentuk oleh perangkat eh, perangkat perangkat negara yang berwenang. Maka tidak boleh ada hukum di luar itu. Eh, karena itu dia bilang, Austin bilang, hukum yang bersumber dari sumber hukum yang sah tadi itu, dari sumber hukum yang sah itu harus ditaati tanpa syarat. Jadi sumber hukum meskipun dia terang dirasakan tidak adil, ini mungkin agak sedikit ekstrim bagi kita kalau kita mendengar pernyataan ini. Bagaimana mungkin hukum tidak adil bisa kita harus ditaati? Kita boleh setuju tidak setuju, tapi ini adalah hasil pemikiran orang. Kalau kita setuju, kita tinggal kita bantah saja dengan kita membuktikan bahwa pernyataan ini tidak benar. Ya. Nah, selanjutnya John Austin itu membagi dua kategori hukum. Ada hukum dalam arti sebenarnya atau hukum yang dibuat oleh Tuhan, dan hukum dalam arti tidak sebenarnya. Nah, hukum dalam arti tidak sebenarnya inilah yang dikatakan oleh Austin sebagai hukum positif, karena hukum dalam arti tidak sebenarnya itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Okay? Hukum yang dibuat oleh manusia terhadap manusia. Nah, dalam hukum dalam arti tidak sebenarnya ini dibagi dua, yaitu hukum positif dan bukan hukum positif. Kalau hukum positif yaitu hukum yang dibuat oleh manusia yang disebut sebagai penguasa, dibuat oleh penguasa yang berwenang.
Sedangkan kalau bukan hukum positif ini adalah hukum yang dibentuk manusia yang bukan penguasa. Jadi kalau ada hukum aturan-aturan kebiasaan, kemudian aturan-aturan yang tidak tertulis di lingkungan tertentu, maka itu disebut sebagai bukan hukum positif oleh Austin. Nah, karena itu Austin merumuskan konsep hukum itu seperti ini. Jadi hukum itu adalah perintah, isinya itu adalah perintah dibuat oleh lembaga yang memiliki kedaulatan, sovereign. Kemudian hukum itu mengandung sanksi. Nah, sederhananya begitu. Jadi konsep hukum menurut John Austin itu ada 3, yaitu perintah, kedaulatan, dan mengandung sanksi. Kita masuk kepada tokoh yang kedua, yaitu Hans Kelsen. Nah, Hans Kelsen ini adalah orang yang paling terkenal dalam merumuskan teori hukum positif. Teorinya yang paling terkenal ialah bahwasanya dia bilang bahwa hukum positif itu harus dipisahkan dari anasir-anasir di luar hukum. Hukum positif harus dipisahkan dari anasir di luar hukum. Jadi Hans Kelsen ini dia memisahkan hal-hal yang bersifat teologis, hal yang bersifat politik, sosiologis, dan ekonomi dan sebagainya dari hukum. Jadi baik teologis, politik, sosiologis, dan ekonomi itu bukanlah merupakan hukum bagi Hans Kelsen. Jadi tatkala orang membentuk hukum, maka hal-hal yang seperti itu, maka itu harus dibuang jauh-jauh dari hukum, dari pembuatan hukum. Jadi hukum itu ya hukum. Jadi hukum itu pengamatan terhadap fakta yang objektif. Karena itu maka seperti di awal tadi disebutkan bahwasanya hukum itu adalah ditetapkan dengan pasti, tegas, dan nyata. Maksudnya itu adalah pembuatan hukum itu harus didasarkan pada pada pengamatan yang objektif terhadap suatu fakta, terhadap suatu keadaan. Nah, itu yang ditekankan dalam hukum positif. Nah, bagi Hans Kelsen, hukum itu membentuk struktur piramid atau hierarkis yang dikenal dengan Stufenbau teori, ya. Bukan Stufenbau teori. Membentuk struktur piramid Stufenbau teori ini teorinya muridnya Hans Kelsen, tapi Hans Kelsen itu bilang hukum itu berbentuk piramid yang memiliki dasar hukum paling tinggi yang disebut dengan Grundnorm. Nah, Grundnorm inilah yang kemudian yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang yang lebih rendah. Jadi kalau kita buat Grundnorm ini adalah semacam dasar bagi hukum, dasar semua hukum itu dibentuk. Jadi dasar bagi semua hukum itu dibentuk. Jadi lahirnya hukum-hukum yang lain itu harus berdasarkan Grundnorm ini. Nah, inilah yang dikatakan oleh Hans Kelsen sebagai hukum positif. Nah, selanjutnya nantinya kemudian perkembangan pemikiran Hans Kelsen ini dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiaski yang melahirkan satu teori yang diberi nama dengan
Stufenbau Theory. Itu teori hukum berjenjang yang di Indonesia ini kalau kita lihat kemudian diadopsi di Indonesia itu dikenal dengan uh, apa hierarki perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian ada Perpu, ada undang-undang, ada Perpu, ada PP, kemudian Perpres dan Perda. Nah, ini adalah di Indonesia ini merupakan pengejawantahan atau implementasi dari Stufenbau teorinya miliknya Hans Nawiaski ya. Jadi secara umum Stufenbau teori ini itu bicara soal jenjang hierarki hukum. Jadi dari Hasnaveski itu menurunkan dari Grundnorm itu dia turunkan lagi bahwa ada yang namanya Stat Fundamental Norm. Jadi Hasnaveski itu membuat ada namanya, kalau tadi Hans Kelsen hanya membuat Grundnorm saja, maka Nawiaski itu membuat Stat Fundamental Norm, kemudian Stat Grundgesetz formal Gesetz, dan terakhir Autonom Satzung. Ini bahasa Jerman yang dibuat oleh Nawiansky. Pada intinya ini bicara soal hierarki hukum. Jadi Stat Fundamental Norm itu harus bersumber dari Grundnorm, kemudian Stat Grundgesetz harus bersumber dari Stat Fundamental Norm, Formal Gesetz harus bersumber dari Stat Grundgesetz, Autonom Satzung harus bersumber dari Formal Gesetz. Jadi masing-masing hierarki itu harus bersumber dari hierarki yang di bawah itu bersumber dari hierarki yang paling atas. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Hans Kelsen, ada muridnya Hans Nawiaski itu yang amat terkenal. Nah, apa itu hukum murni oleh Hans Kelsen disebutkan sebagai suruhan, perintah, dan larangan. Jadi hanya sebatas itu saja. Dan itu kurang lebih. Jadi apa yang disampaikan oleh oleh John Austin dan Hans Kelsen tentang teori atau aliran hukum positif. Jadi kurang lebih itu saja untuk materi pada kali ini.